Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Merong. Selamat datang di channel gue Bako Racing Original Kerawang. Dan jangan lupa ikutin terus konten-konten perjalanan Bako Racing di podcast kita, yaitu Ngosai. Apa sih itu Ngosai? Ngobrol santai. Tapi jangan lupa di like, komenet, subrek, sare. Oke, guys, ke semua rekan Anda dan disebarkan di sosmed. Hello Brody, welcome back to Bro Podcast. Oke sahabat Bako Racing dimanapun berada nih, kali ini gue masih biasa gue mengosai ngobrol santai. Nah kali ini gue kedatangan narasumber yang menurut gue ini lebih muda daripada gue. Jadi malu asik. Bang Sukirman, pria asal dari Tasikmalaya, betul? Iya bang. Betul. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Badan seger aman ya? Alhamdulillah. Tetap stamina kuat ya? Alhamdulillah. Walaupun puasa Puasa sampai habis. Sampai duhur. Sampai duhur doang. Sama ponakan gue yang 7 tahun. Dah. Tapi emang biasa kayak gitu kalau orang pekerja keras tuh, maksudnya lebih kadang-kadang nggak kuat karena kan capek juga, stamina berkurang kan gitu ya. Cuman ya yang penting ada niatan untuk puasa. Iya, Nah Bang Firman ini katanya ada satu kisah atau momen yang emang sedih, ya menyedihkan. bang. Itu maksudnya gimana tuh menyedihkan itu? Ya bang, jadi gini, pas dulu saya pas masih baru kelas 3 SD, papa saya udah meninggal pas masih saya kelas 3 SD. Di situ saya kurang pendidikan lah dari seorang ayah. Pas udah lama lagi, udah kelas 5 SD. Nah pas ke kelas 5 SD, gue juga ngerantau ke kota. Jadi saya di kampung cuman sama kakak saya tinggal. Dan yang bikin sedihnya kan orang-orang dikasih pendidikan lah sama orang papa, Betul. deket sama keluarga. Kan yang paling kita mau curhat mau apa sama ibu, sama keluarga. Nah saya gak ngerasain kayak gitu. Papa saya meninggal dan ibu saya merantau ke kota. Jadi saya di kampung cuman berdua sama kakak saya. Jadi sama abang tuh cuma berdua ya? Iya, Itu berdua. dari kelas berapa? Kelas 3 SD. 3 SD. 3 SD itu umuran 9 atau 10 tahun itu ya? Iya. Itu berdua itu nih, kan sama abang doang nih. Ada lagi nggak selain itu? Nenek atau saudara? Nggak Ada lagi? ada. Adanya jauh lagi dari rumah. Oh, toh cuma berdua Iya, sama abang. iya. Sama kak cewek. Oh, cewek empok berarti ya? Iya, Empok. empok. Kalau kita empok, kalau itu teteh kalau Tasik ya. Teteh, iya, Tasik. Nah, itu kan cuma berdua. Untuk kayak kebutuhan sehari-hari itu gimana? Ya alhamdulillah dari situ kan mama saya ngerantau, dikirim lah intinya gitu. Oh, kalau untuk kayak Masalah gitu ya. kebutuhan masih alhamdulillah. sering dikirim ya dari Iya. ibu itu ngerantau, itu mungkin kerja juga gitu Kan ada kakak saya juga selain yang di kampung itu, kakak saya juga di kota. Jadi kalau masalah itu bisa dikirim, minta gitu. Jadi kalau kakak itu ada berapa? 4 Empat. sama saya ya terakhir. Oh, abang itu bungsu ya? Iya terakhir. Sama, kita sama-sama bungsu. Oh, jadi berarti bukan yang di kampung cuma berdua, Iya. tapi untuk yang lainnya udah pada kerja juga. Iya pada gitu kerja. ya. Cuman mungkin kesedihan di sini tuh kayak gimana sih rasanya orang-orang Iya. yang punya orang tua tuh gitu kan, anak-anak yang emang mungkin masih umuran dari 7, 9, 10 itu kayak masih kayak butuh banget arahan dari orang tua, masih butuh banget kasih sayang dari orang tua kayak gitu. Cuman Pendidikan. abang nggak dapet gitu ya. Iya, pendidikan dari seorang ayah gitu. Dan saya
belum lah, belum, intinya kalau sebenarnya belum kenyang lah dikasih pendidikan sama ayah. Karena ditinggal meninggal itu. Iya, meninggal. Nah, itu sempat nikah nggak? Sempat nikah lagi nggak? Enggak Mama ini? sempet. Enggak. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Cintanya luar biasa berarti. Ini cinta sejati baru. Cinta sejati itu cintanya sampai mati. Mau cinta sejati biasa ganti lagi. Nah itu sampai sekarang tapi Iya. kan si mama ini ngerantau. Iya. Otomatis apa masih sering balik apa enggak sama sekali? Alhamdulillah pas saya kan mama saya umurnya udah lumayan tua gitu. Jadi saya udah bisa kerja. Dari situ mama saya pulang, saya kerja ngerantau. Barter. Iya, bisa dibilang gitu. Jadi tukeran gitu ya. Iya. Nah, sekarang berarti yang di kampung mama Mama sama kakak. si teteh itu. Iya. Teteh udah nikah. Alhamdulillah udah. Semuanya udah. Belum sih. Oh, ada yang belum. Iya, belum. Yang belum yang Yang keempat. keempat belum. Iya, Berarti belum. di atas abang Iya. langsung ya. Iya. Yang ditinggal itu berarti. Iya, yang ditinggal. Yang ditinggal sama abang nih berdua. Iya. Nah, dia belum nikah nih sampai sekarang. Belum. Iya. Siapa tahu ada channel. Tak asik, Bro. Aduh. Nah, sekarang ini kerja di Opto ya. Iya, ada PT Opto Lumbung Sejahtera. Luar biasa. Nah, sebelum di Opto Iya. pernah kerja lagi atau belum pernah kerja sama sekali, pengangguran misalkan kayak saya. Saya pengangguran, ini masih pengangguran. Pernah kerja nggak? Pernah. Oh, pernah. Jadi sebelum saya kerja di sini, saya kerja di pabrik kerupuk. Nah, kerupuk di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke. Pabrik kerupuk itu bagian apa? Bagian masak, yang pas masak itu. Masak kerupuk itu. Iya, Goreng masak kerupuk. goreng, iya. Kan Iya. minyak lah, panas, belum panas. Tapi saya masih kecil itu. Oh, itu umuran ya berapa itu? baru umuran 16 tahun. Iya, Wow. 16 16 tahun. tahun udah kerja di Pabrik gorengan kerupuk, gitu ya udah berat-berat gitu. Itu sendiri ngerantau itu berarti. Diajak sama temen sekampung juga. Oh, masih seumuran enggak? Sumuran. Ada yang sumuran, ada yang enggak, kan temennya ada 3 deh. Iya, banyak teman ya. Iya, Nggak di kayak situ. saya sama Kolai, nggak punya teman gitu. Oh, jadi pernah di pabrik kerupuk. Itu Iya. lama? Berapa tahun? Sekitar 5 bulan. 5 bulan di pabrik Iya. kerupuk. Kenapa? Cuman sebentar doang. 5 bulan. Dari doang. situ ya, karena kan saya ngelihatnya mau cari pengalaman gitu. Enggak di situ-situ juga. Benar-benar. Dia berkembang lah ya. Iya, berkembang. Setelah itu kemana? Di toko baju. Oh, pernah toko baju. Iya. Daerah Tanah Abang. Tanah Abang. Tanahnya Abang berarti bukan tanah saya. Tanah Abang, tanah si Abang. Oh, Tanah Abang. Lama toko baju. Dari pas di toko baju cuman berapa bulan ya? 3 bulan. Nyicil kerjanya. Karena waktu itu pas saya udah 3 bulan keburu Covid. Oh, Iya, jadi toko pemasukan kurang mungkin ya. Iya. Itu jaga toko, Bang. Jaga ini. Oh, jaga ini tuh ya. Yang jual gitu. Waktu itu pas kerja di toko baju pas Covid kena ganjil genap yang toko bajunya. Jadi tutup, udah saya Nih, bentar dulu ya. Ganjil genap. Kalau ganjil genap nih saya lebih ke kendaraan biasanya ya. Ada ganjil genap nih ditilang gitu. Nah, kok ini toko ganjil genap nih maksudnya gimana nih? Toko ganjil genap itu? Dari mananya gitu maksudnya? ganjil genap itu kayak ini tutup, ini buka. Jadi kebagian Oh, silang-silang. Iya. Misalkan toko ini kebagian yang angka ya genap kan harus misalkan. jaga jarak gitu yang Oh. pas awal-awal itu. Iya, karena kan mungkin tokonya kan berdempet begini nih, Iya. dempet begini, yang terus di sini ini ya, ganjil yang di dan yang sini ini buka, genap. di sini tutup, di sini buka lagi Oh. gitu. Itu ganjil genap versi toko. Iya, iya. Karena nggak boleh, maksudnya nggak boleh kerumunan, Iya, nggak boleh kerumunan. kayak ini buka ini Iya. buka. Jadi
bikin sistem ganjil genap seperti Iya. itu. Toko ini kebagian yang genap, yang ini ganjil gitu. Iya. Jadi gantian gitu Iya, ya. gantian gitu. Oke. Jadi mulai sepi kali itu kayak gitu ya. Ya, pas itu tokonya tutup dan saya otomatis keluar. Nah, dari situ saya pengangguran gitu. Oh, nah pas pengangguran itu pernah balik ke Tasik atau di mana? Di Jakarta. Masih di Jakarta. Iya, Tinggalnya di sama kakak. sama kakak Yang itu yang keempat. yang keempat. Iya, Oh, berarti kakak itu masih di sini sekarang apa di masih oh, di sini? Juga. Dia kerja Iya. di di PT. beda PT. Iya, Ah, beda PT. enggak sama gitu maksudnya. Enggak Tapi masih sama. daerah sini. Daerah sini. Waktu pas sama si Teteh itu kan pengangguran. Iya. Si Tetehnya udah kerja. Kerja. Dia udah kerja duluan. Abang ini masih pengangguran. Pengangguran. Oke. Terus Dari pengangguran dari situ udah lumayan lama. Kakak saya kan kenal sama yang di sini. Nah, siapa? Waris. Waris. Iya. Oh, Waris. Luar biasa Waris. Terus Dari situ kakak saya dimasukin sama Waris dari kakak saya. Kakak saya kan kenalan sama Waris. Nah, dari Kenalan? situ ya. kenalan. Deket dong sama Waris. Nggak tahu deh kalau saya. Aduh, tanya Waris. Ampun dah. Ya, terus Ya, dari situ saya dimasukin ke sini ke PT Opto Lumbung Sejahtera. nah pas itu udah masuk nih ke PT Opto. Ya, Apa yang Anda rasakan ketika udah masuk Opto? alhamdulillah pas saya masuk di sini dari tadinya saya nggak tahu 4K, jadi sekarang jadi tahu 4K. Tuh. Kan dari ayah, dari ibu. Nah, dari sini saya alhamdulillah dapat pendidikan, dapat kejujuran, tahu sopan santun dari Bang Agus. Bang Agus. Bang Agus itu luar biasa ini. Luar biasa. Jadi yang tadinya kurang pendidikan Ya, dari seorang ayah, ya kan didikan dari seorang ayah apa itu sopan santun mungkin ya. Di keluarga kan pasti orang tua itu ngajarin itu ke anak-anak kita tentang sopan santun, ramah tamah juga, gimana cara kita ngadepin orang, gimana cara kita buat berhadapan sama orang, berbicara segala macem. Orang tua itu seperti itu tuh. Cuman Bang Kirman ini kurang iya dapat kurang. itu gitu kan, Iya. karena emang awalnya udah ditinggal sama sama papa, ayah iya. gitu, terus ditinggal juga sama Ibu. mama ya kan, sama ibu, merantau, dan ketika masuk ke Opto tuh semuanya itu dapat dari situ. Alhamdulillah dapat dari bimbingan Pak Agus. Jadi saya tahu sopan santun, kejujuran. Intinya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, hikmah yang bisa diambil dari yang ditinggal sama ayah, ditinggal sama ibu gitu, cuman berdua sama teteh yang mungkin waktu itu juga masih kecil juga gitu kan, sampai sekarang nih perjalanan hidup yang juga pernah goreng-goreng apa kerupuk, terus jaga toko juga sampai sekarang udah alhamdulillah di Opto. Alhamdulillah. Ini hikmahnya kira-kira apa yang bisa didapat tuh, apa kira-kira hikmahnya? Hikmahnya Yang dulunya saya intinya panas lah gitu ngegoreng kerupuk, capek. Nah, pas saya kerja di sini, alhamdulillah saya ada teman banyak, saudara. nggak panas lagi ya. Iya, agak panas lagi ya. Alhamdulillah betah lah di sini, Sekarang ya. emang posisinya apa sekarang? Packing. Packing juga. Iya. Oh, packing. Oh, ada AC juga ya. Ya, AC dingin sekarang. Ya. Dulu kan nggak ada AC di pabrik kerupuk kan. Iya, mana ada Iya, AC. Kebakar ya kan. panas gitu, minyak goreng. Alhamdulillah sekarang saya dapat dari semua itu, Tempat yang nyaman. tempat yang nyaman. Oke. Pesan-pesan buat teman-teman semuanya yang di sana, mungkin sahabat-sahabat kita yang nonton, ya kan. Mungkin ada juga perjalanan yang mungkin sedikit sama abang ini, kira-kira pesan buat mereka tuh apa? Jadi pesan buat semuanya, teman-teman semuanya, tetaplah semangat, kerja keras, dan jangan lupa
di dalam hidup tuh 4K. 1 kejujuran, 2 kerajinan, 3 kesopanan, dan 4 kesabaran. Itu yang paling penting, kesabaran. Luar biasa, intinya harus di mana-mana tuh fokus untuk jujur dulu Ya, ya kan. jujur. Jujur itu mahal. Jujur. Terus rajin juga, kalau Ya, misalkan rajin. insya Allah kalau kita rajin berkembang lah ya. Ya. Sopanan juga harus sopan sama orang, karena kalau kita udah dicintai sama orang, apapun pasti dimudahkan lah. Iya. Sama kesabaran, tetap sabar, itu intinya ya. Nah, buat teman-teman semuanya, nih misalkan dari tadi ngelihat ini tuh apa, oke? Jadi buat sahabat Bako Racing dimanapun berada yang mau berminat untuk membeli kaos clothingan dari Bako Racing ya, kita udah mengeluarkan clothingan sendiri. Nanti bagi kalian yang mau untuk memesan ini bisa hubungin di market kami. Pokoknya jangan pernah takut, ini bahannya enak banget, halus banget, pokoknya dibuat dari bahan-bahan terbaik pastinya. Oke, buat sahabat Bako Racing dimanapun berada, pokoknya buat kalian yang belum gabung di channel kami, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share. Pokoknya terus stay tune di channel kami, ikutin terus podcast-podcast lainnya. See you the next video. Bye bye. Thank you. Halo semuanya, sahabat-sahabat Bako Racing. Ini kita lagi berada di pembikinan kaos Bako Racing. Nih, ini boxnya. Nanti kita review kaosnya ya. Oke guys, kita unboxing dalamnya ya. Ini bukan dari boxnya, Bako Racing original. Aku ya. Mantap. Ini dia ada stikernya, Bako Racing. Kita buka kaosnya. Bahannya keren guys, halus. Ini sabunnya juga bagus. Ini tampang belakang. Bako Racing. Kode namanya Meong. Pasti pada kenal Meong ya. Kita coba. Markico. Wow. Meong. Bahannya adem, enak dipakai, pokoknya keren deh. Seperti biasa kalau mau pesen